Selamat malam teman-teman dan Pak Gregorius. Saya Belva Naularin Site dengan NIM 22S10296. Di sini saya akan membuat video reaction mengenai video dialog atau wawancara yang dilakukan oleh Pak Gregorius. Yang saya dapatkan dari sesi wawancara Pak Gregorius yang pertama dengan Bu Aji, yaitu bahwa kita sebagai manusia wajar mengalami rasa sakit. Kita juga wajar merasakan keterpurukan dalam hidup kita. Namun dalam keterpurukan hidup itu kita harus mempunyai harapan untuk dapat bangun dan terus melanjutkan hidup. Kita butuh penyembuhan sehingga kita dapat kuat menjalani kerasnya kehidupan kita, yaitu dengan kita memiliki iman dan pendidikan agama yang kita miliki. Kita juga kita tahu kalau misalkan kita mempunyai Tuhan yang memegang setiap seluk-beluk kehidupan kita. Ia mengetahui dan dapat melakukan segala hal juga. Jadi kita tidak perlu khawatir, melainkan yang harus kita lakukan adalah berpengharapan penuh bahwa Tuhan akan membantu kita di dalam kehidupan kita dan menolong kita dalam setiap perjalanan dan kesesakan kehidupan yang kita alami. Lalu yang kedua, yang saya dapatkan dari dialog atau wawancara Pak Gregorius yang kedua bersama Kak Joshua, Kak Rifka, dan Kak Samuel, saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan para guru agama untuk melatih siswanya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti Kak Samuel yang mengajarkan dengan tegas dan terdapat sanksi-sanksi dari siswa yang membuat kesalahan. Kak Rifka juga dia mengajarkan dengan kelemah lembutan dan meminta siswa untuk merefleksikan diri saat membuat kesalahan. Dan juga Kak Joshua yang menjadikan kesetaraan antara guru dan siswa menjadi gerbang keterbukaan siswa terhadap gurunya. Semua hal tersebut dilakukan para guru untuk memberikan pengajaran dengan tujuan baik untuk muridnya. Menurut saya, keterbukaan dan refleksi dari kesalahan siswa membuat siswa dapat sadar akan kesalahan dan juga dapat menyembuhkan kebiasaan lama, sehingga pendidikan dapat menjadikan murid menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, terdapat pertanyaan, apakah pendidikan agama menurut keyakinanmu dapat menyembuhkan? Berikan opini yang baik dan perkuat dengan kutipan kitab suci masing-masing. Menurut keyakinan saya meyakini bahwa pendidikan agama dapat menyembuhkan saya. Tetapi yang tidak dapat saya yakini adalah setiap pendidik agama yang menjadi wadah penyembuhan siswanya. Pendidikan agama menaruh pengharapan bagi kita bahwa dalam perjuangan kita dalam menjalani kehidupan yang keras, kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang dapat kita percayai dan menyembuhkan luka kita. Tuhan memberikan firman-Nya yang dapat menguatkan iman kita untuk terus hidup berpengharapan penuh dalam hidup kita kepada Tuhan. Begitu juga dengan guru. Ia memiliki karunia untuk mengajar. Makanya kiranya ia dapat melandasi pengajarannya pada kasih serta teladan bagi siswanya dalam tingkah laku, perkataan, dan kesucian ataupun hal serupa. Sehingga siswa dapat meniru apa yang dilakukan oleh gurunya dan siswa juga dapat hidup lebih baik lagi. Kita dapat menyembuhkan segala kebiasaan serta luka lama menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan pengajaran dan pengharapan yang ada di dalam dirinya. Ayat yang melandasi opini saya adalah dari 1 Timotius 4 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 12-13, yaitu itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Amin. Sekian video reaksi dari saya. Terima kasih.